Orang mati diajak salaman, mau ngebesan lo. Lah bukan apa-apa deh. Lah. Halo bre, ketemu lagi sama gua, Obet. Kali ini gua akan membawakan alur cerita film Aku Tahu Kapan Kamu Mati. Sebelum lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau sudah yuah gaskeun. Berlatar di sebuah rumah sakit, seorang gadis sekaligus mesh kita sedang terbaring di kamar rumah sakit. Gadis itu bernama Sienna. Tiba-tiba dia kejang-kejang kayak akan meninggal. Tenaga medis berusaha untuk menyelamatkannya. Namun usaha mereka sia-sia. Sahabat Sienna yang bernama Flo sangat sedih karena kehilangan teman dekatnya. Tiba-tiba dia melihat ada perempuan yang berada di depan asrama yang mirip dengan Sienna. Flo ketakutan dan masuk ke dalam rumah. Dia berkata kepada temannya yang bernama Neni kalau dia melihat hantu Sienna. Hantu Sienna berdiri di depan pintu rumah, tapi Neni pura-pura tidak melihatnya meskipun dia di depannya. Sienna masuk ke dalam kamar dan melihat ketika sahabatnya sedang ketakutan. Sienna berkata kalau dia bukanlah hantu. Sienna bercerita kepada teman-temannya kalau waktu itu dia sedang kehujanan dan kesambar petir. Di rumah sakit dia mengalami koma dan akhirnya dinyatakan meninggal. 2 orang pegawai rumah sakit yang bernama Saidi dan Asrul sedang membawa jenazah Sienna. Namun ternyata saat itu Sienna sedang mati suri dia tiba-tiba bangun. Saidi dan Hasrul ketakutan setengah mati. Flo dan yang lain merasa senang karena Sienna masih hidup. Brahma adalah seorang cowok idola di sekolahnya. Dia sedang menanyakan keadaan Sienna, tapi Flo segera mewakilinya. Di sini ada 3 orang siswi terlihat tidak suka melihat Brahma dekat dengan Sienna. Ketua mereka bernama Denisa. Saat Sienna sedang ke toilet, dia mendengar suara perempuan yang sedang menangis. Sienna memeriksa toilet satu persatu. Ternyata ada seorang siswi yang sedang menangis. Sienna juga melihat ada Mbak Kunti di dalam toilet. Di saat itu, para murid sedang mengikuti upacara. Kemudian ada seorang siswi yang tiba-tiba meloncat dari atas gedung sekolah, dan ternyata itu adalah Aini. Perempuan tadi yang bertemu dengan Sienna di dalam toilet, keadaan pun menjadi kacau. Sienna bercerita kalau tadi dia bertemu dengan Aini dan Mbak Kunti di toilet. Denisa dan gengnya mendatangi Sienna, dia adalah mantan pacar Brahma. Denisa menyuruh Sienna agar tidak mendekati Brahma. Tidak berapa lama, Brahma lalu datang dia mengajak Sienna nonton. Tapi Sienna menolaknya, karena dia tidak mau berurusan dengan Denisa dan gengnya. Di tengah malam, Flo ketakutan melihat ada sosok yang bergerak di balik kain. Sosok putih itu lalu mendekatinya, ternyata dia adalah Badriah, tukang cuci di asrama mereka mendengar. Sienna yang sedang belajar kembali merasakan keanehan. Sienna melihat keluar dan tiba-tiba hantu anak kecil mengagetkannya dan ingin mengajaknya bermain. Saking kagetnya, Sienna membangunkan Flo dan yang lainnya. Sienna berkata kalau dia baru saja melihat hantu anak kecil, mereka berempat lalu memastikan apakah yang dilihat Sienna benar-benar hantu. Sienna lalu melihat hantu anak kecil itu yang berada di belakang Somad, penjaga di asrama mereka, tapi Flo dan yang lain tidak melihatnya. Hantu anak kecil itu terus berada di dekat Kang Somad. Di keesokan harinya, Sienna terkejut saat mendengar kabar kalau Kang Somad telah meninggal. Flo dan teman-temannya lalu takziah ke rumah Kang Somad. Istri Kang Somad berkata kalau anak mereka sudah meninggal setahun yang lalu. Di sini, Sienna terkejut karena hantu anak kecil yang semalam mengikuti Kang Somad adalah hantu anaknya. Mereka berempat sedang mencari tahu apa hubungan hantu dengan kematian Aini dan Kang Somad. Neni berkata kalau Sienna bisa melihat hantu, mungkin karena dia sudah mati suri. Saat di kelas, Sienna kembali melihat hantu anak perempuan yang sedang berada di belakang Bu Fiona yang sedang mengajar. Seorang siswi yang pertama, Naomi, sedang membagikan undangan untuk acara ulang tahunnya nanti malam. Dia juga memberikan undangan itu kepada Brahmi, dan dengan cepat Denisa lalu menghampiri Brahma dan mengajak Brahma datang bareng. Tapi Brahma menolaknya. Denisa sebenarnya ingin ngajak balikan karena dia masih menyukai Brahma. Sementara itu, Sienna merasa takut karena selama ini setelah dia melihat hantu, pasti ada orang yang meninggal. Brahma lalu mendatangi mereka, dia mengajak Sienna datang bareng ke ulang tahun Naomi. Dan lagi-lagi Flo sangat bersemangat dan Barbar mewakili Sienna untuk menjawab pertanyaan Brahma. Tiba-tiba malam pun poek, mereka berempat akan naik ojek ke ulang tahun Naomi, satu persatu.
Abang ojek menjemput mereka, tukang ojek yang menyebut Sienna akhirnya datang. Dan dia adalah Brahma. Mereka berdua lalu berangkat dengan cinta dan suasana kasmaran. Beberapa waktu kemudian Brahma dan Sienna akhirnya sampai di rumah Naomi. Tapi bukannya ngasih kado ke Naomi, Brahma malah ngasih kado ke Sienna. Denisa langsung emosi melihat mereka berdua. Brahma di situ akan pergi memarkir motornya. Tiba-tiba ada hantu perempuan berdiri di samping Sienna. Hantu itu lalu ikut naik motor sama Brahma. Sienna segera mendatangi ketiga temannya. Dia berkata kalau ada arwah yang akan menjemput Brahma. Tapi Flo dan Vina tidak percaya. Denisa kembali memperingatkan Sienna agar tidak mendekati Brahma. Dia juga meminta kado dari Brahma yang diberikan kepada Sienna. Tapi Sienna menolaknya. Brahma mendatang dan di sana dia berkata akan pergi duluan karena sudah ditunggu oleh teman-temannya. Malam ini dia akan balapan motor. Sienna ketakutan saat melihat hantu perempuan itu masih berada bersama Brahma. Sienna berusaha menahan Bernama agar tidak pergi, tapi usahanya tidak berhasil. Mereka berempat lalu pergi ke tempat Brahma balapan. Tapi balapan sudah dimulai. Brahma melaju kencang melewati lawannya. Pertandingan berlangsung sangat sengit. Mereka berdua saling kejar-kejaran. Pada akhirnya, Brahma lah yang memenangkan balapan. Flo lalu berkata ketakutan Sienna ternyata tidak terbukti. Di sini Brahma melihat Sienna dan akan menemui Sienna. Tapi tiba-tiba saja ada truk yang melaju kencang dan menabraknya, dan Brahma akhirnya dia meninggoy seketika. Sienna sangat sedih dan terpukul melihat kejadian itu. Di kamarnya, Sienna membuka kado dari Brahma yang isinya adalah sebuah boneka yang bisa berkata I love you. Di waktu yang sama, Flo tetap tidak percaya kalau Sienna bisa tahu kapan orang akan mati. Dia lalu menelpon mamahnya, ternyata adik perempuan Flo yang bernama Rizka sudah meninggal saat berusia 10 tahun. Flo lari ketakutan saat dia melihat hantu Rizka berdiri di depannya. Di sini Flo sangat ketakutan karena dia masih belum mau mati. Mereka berempat lalu mencari hantu Rizka. Dan sekarang gantian Sienna sekarang yang tidak percaya kalau Flo bisa melihat hantu. Hantu anak perempuan itu lalu muncul di depan mereka, yang ternyata dia adalah anaknya Badriah. Sienna dan teman-temannya terkejut saat melihat kamar mereka dalam keadaan berantakan. Ternyata itu adalah ulah Denisa dan kedua temannya. Denisa menyalahkan Sienna atas kematian Brahma. Sienna lalu merasa memang dirinya lah yang bersalah atas kematian Aini, Kang Somat, dan Brahma. Sementara dirinya sendiri juga tidak ingin dalam keadaan seperti itu. Sienna merasakan ada sesuatu yang berada di dalam kamarnya. Dia pergi keluar untuk mencari sosok itu di depan rumah dia. Lalu bertemu dengan Mbak Kunti Merah. Hantu itu mengejar dan menyerang Sienna. Tapi seperti biasa, Sienna ternyata cuma bermimpi. Sienna sedang berjalan sendirian di perpustakaan. Ia kembali melihat hantu anak perempuan yang dulu berada di dalam kelas. Sienna segera memberitahu teman-temannya kalau hantu anak perempuan itu masih ada di situ. Ia lalu melihat hantu itu sedang berdiri di depan kelas. Sienna dan teman-temannya mengikuti kemana hantu anak perempuan itu pergi. Hantu itu kemudian masuk ke dalam gudang mereka berempat, lalu lari ketakutan saat ada bangku yang bergerak sendiri. Suatu hari, Sienna dipanggil oleh Bu Fiona. Bu Fiona berkata agar Sienna tidak menyebar hoaks di sekolah, karena banyak murid yang ketakutan. Ternyata Denisa lah yang telah menyebarkan berita tentang Sienna ke murid-murid di sekolah, lalu meminta agar Sienna tidak bercerita kepada siapa-siapa kalau dia melihat sesuatu. Saat akan tidur, Sienna terkejut melihat hantu anak perempuan itu sedang berada di samping Flo dia, lalu membangunkan Neni dan Vina. Mereka bertiga sepakat tidak akan memberitahu Flo karena mereka takut kalau Flo akan merasa stres. Mereka bertiga sangat sedih karena tahu sebentar lagi sahabat mereka akan meninggal. Mereka lalu kaget saat Flo tiba-tiba datang. Pada saat sarapan, Sienna melihat hantu itu masih berada di samping Flo. Vina langsung bereaksi saat Sienna berkata kalau hantu itu berada di sampingnya. Flo mulai curiga kepada teman-temannya. Sienna, Vina, dan Neni akan berusaha melindungi Flo dari hal-hal yang bisa membahayakannya setiap hari mereka bertiga dengan sigap selalu menjaga Flo. Neni mendapat info kalau ada orang pintar yang bisa menolak kematian. Mereka bertiga lalu bergegas pergi menemui orang itu.
Orang pintar itu berkata kalau mata batin Sienna telah terbuka. Setelah dia mati suri. Sienna hanya bisa melihat kapan orang itu akan mati, tapi dia tidak bisa menghalanginya dari kematian. Orang pintar itu lalu memberi air penolak bala yang bisa mengusir arwah yang akan menjemput nyawa seseorang. Dia menyuruh agar Flo minum air itu. Saat Sienna akan menyiapkan air untuk Flo, tiba-tiba Denisa datang dan mengambil botol air penolak bala tersebut. Salah seorang teman Denisa menjegal kaki Sienna dan botol itu akhirnya pecah. Mereka lalu bertengkar, tapi Badria datang dan menyuruh mereka segera berhenti. Tapi Denise dan teman-temannya terus menyerang Sienna. Di sini Badria segera mencari bantuan. Mereka pun akhirnya berhenti berkelahi. Di waktu yang sama, Flo sedang berada di UKS mencari obat untuk Sienna. Tiba-tiba Denisa datang dan marah-marah. Denisa kejar-kejaran sambil membawa obat untuk Sienna. Dengan sengaja Denisa lalu mendorong Flo sampai terjatuh dari tangga. Dan kepala bagian belakangnya terbentur ke lantai. Flo pun langsung dibawa ke rumah sakit. Saat Flo yang sedang dirawat di rumah sakit, dia berkata kepada teman-temannya, kalau kematian itu adalah takdir dan tidak ada yang bisa menghindar kalau memang waktunya sudah tiba. DSN selama ini sebenarnya Flo sudah tahu kalau ketiga sahabatnya itu berusaha melindunginya. Dan juga Flo juga berkata agar Sienna tidak takut karena bisa melihat kapan orang akan mati. Dan anggaplah itu adalah sebuah anugerah. Di waktu yang sama, Sienna akan pergi menemui orang yang juga pernah mati suri. Dia menyuruh Neni dan Vina akan tetap di situ menjaga Flo. Sienna pun akhirnya bertemu dengan orang itu. Dia bernama Bu Suri. Ia bilang sengaja membutakan matanya agar tidak bisa melihat hal-hal gaib lagi sama seperti yang dialami Sienna. Bu Suri lalu menyuruh Sienna terus menemani Flo agar dia bisa tenang menghadapi kematiannya. Di saat itu juga Sienna langsung pergi ke rumah sakit. Dia terkejut saat melihat Flo sedang duduk di kursi roda. Dia memeluk erat sahabatnya itu, tapi Flo tiba-tiba melepas gelang persahabatannya. Dia berkata kalau takut gelang itu kotor. Flo juga menyuruh agar Sienna tidak sedih lagi karena dia sudah sehat. Di waktu yang sama Neni dan Vina lalu memanggil Sienna dan ternyata Flo sudah meninggal dunia. Sienna memeluk sahabatnya untuk yang terakhir kalinya. Nah itu tadi guys alur cerita dari film ini. Drama yang mengharukan tentang persahabatan. Janganlah berjalan di belakangku karena mungkin aku tak bisa memimpinmu. Jangan pula berjalan di depanku, mungkin aku tak bisa mengikutimu. Berjalanlah sampingku dan Gue Obet di sini Amit. Terima kasih sudah menonton dan pastikan kalian sudah subscribe channel ini untuk alur cerita film berikutnya.